Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Nextcloud. Di sini kelompok kami akan menjelaskan penjelasan apa itu Nextcloud, lalu sejarah Nextcloud, terus pengertian Nextcloud, kemudian bagaimana cara instalasi Nextcloud dan juga penggunaan dari Nextcloud itu sendiri. Di kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Ramadan Dwi Putra, kemudian ada Andika Putra Pratama, ada Gugi Asgaruning, ada Teguh Bahari, dan juga Muhammad Rizky, yang nantinya mereka akan menjelaskan materi tentang Nextcloud. Jadi dimohon untuk menyaksikan video tutorial dari kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugi Asgaruning dari kelompok 3 kelas 6B akan menjelaskan materi mengenai Nextcloud. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu Nextcloud dan pengaplikasiannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian cloud storage, yang kedua apa itu Nextcloud, dan yang ketiga yaitu sejarah singkat mengenai Nextcloud. Langsung saja kita ke bagian pertama yaitu pengertian cloud storage. Cloud storage merupakan teknologi penyimpanan data digital di cloud atau istilahnya menyimpan file pada internet pada software tertentu. Jadi, untuk menyimpan file tidak perlu membutuhkan media seperti yang namanya CD atau DVD, flash disk, hard disk, dan lain-lain. Banyak sekali penyedia jasa cloud storage di dunia internet seperti contohnya Google Drive dari Google, OneDrive dari Microsoft, dan iCloud dari Apple. Jadi singkatnya, cloud storage ini merupakan sebuah penyimpanan yang berbentuk online. Jadi kita tidak memerlukan bentuk fisik lagi seperti CD, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari Nextcloud. Nextcloud adalah sebuah perangkat lunak atau software client server cloud storage open source untuk membuat dan menggunakan layanan file hosting yang dapat diinstal dan di-maintenance di server Anda sendiri. Nextcloud dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan SQLite atau MariaDB sebagai pendukung pengelolaan basis datanya. Fungsi dari Nextcloud pada umumnya sama seperti layanan cloud lainnya, seperti Google Drive, Dropbox, atau iCloud yang menyediakan layanan untuk mengumpulkan file-file yang bisa diakses dengan internet dari manapun dan kapanpun. Singkatnya, Nextcloud ini merupakan sebuah penyimpanan online bersifat pribadi. Di Nextcloud ini hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai akun Nextcloud itu sendiri, jadi tidak bisa diakses secara bersama-sama atau organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah Nextcloud. Nextcloud dibangun dari idealisme orang-orang yang pernah bekerja di OwnCloud. Pada bulan April 2016, seseorang bernama Carl Steck dan beberapa rekan kerjanya yang merupakan kontributor utama lainnya meninggalkan OwnCloud Inc. Suasana pada waktu itu mulai panas karena dipublikasikannya posting blog Carl Steck yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis semacam siapa yang memiliki komunitas, siapa yang punya OwnCloud sendiri, dan mana sih yang lebih penting, uang jangka pendek atau tanggung jawab dan pertumbuhan jangka panjangnya. Memang belum ada suatu pernyataan resmi mengenai alasan untuk perubahan haluan yang dilakukan ex-pekerja OwnCloud tersebut. Namun, Carl Steck menyebutkan hal ini beberapa kali pada sebuah pembicaraan di konferensi FOSDEM 2018. Di konferensi tersebut, ia menekankan ketidakcocokan budaya antar developer open source dengan orang-orang yang berorientasi bisnis. Mereka merasa OwnCloud tidak benar-benar digunakan bagi komunitas open source itu sendiri. Jadi, singkatnya Nextcloud ini terbentuk dari ex-founder dari OwnCloud. Nah, ex-founder dari OwnCloud itu yang bernama Carl Steck merasa dia tidak nyaman dengan suasana di OwnCloud pada saat itu, di mana komunitas yang awalnya open source seakan-akan dijadikan bisnis. Akhirnya si Carl Steck ini keluar dari OwnCloud dan dia membuat sebuah cloud storage baru yang bernama Nextcloud. Baik, sekian penyelesaian dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, apa saja fitur dalam Nextcloud tersebut? Nextcloud menyediakan fitur-fitur yang sangat menguntungkan bagi banyak penggunanya dari segi penggunaan maupun keamanannya. Yang pertama adalah file share dan file synchronization. Nextcloud adalah sebuah aplikasi untuk penyimpanan sebuah data. Nextcloud mempermudah user untuk melakukan proses upload data, sinkronisasi data, sharing data, dan download data mereka. Pada interface-nya, user dapat melihat kuota user dan juga memberikan pilihan sharing yang lebih mudah, sehingga user dapat langsung share file tersebut melalui email, URL, bahkan sosial media. Selanjutnya itu adalah yang kedua, keamanan yang terjaga. Nextcloud menyediakan fitur two-phase authentication, yaitu berupa kemampuan untuk membatasi login ke rentang IP tertentu serta alur masuk berbasis token baru untuk klien. Tidak hanya itu, Nextcloud juga menyediakan end-to-end encryption, yaitu untuk menjaga agar file-file yang user upload tidak diketahui oleh pihak ketiga. Yang ketiga adalah Nextcloud Talk. Untuk mempermudah komunikasi, Nextcloud menyediakan fitur teks, audio, dan video chat. Ini adalah Nextcloud Talk merupakan software open source yang dikhususkan untuk melakukan meeting. Dengan keamanan end-to-end encryption-nya, mereka menjamin bahwa tidak ada pihak ketiga yang tahu siapa, kapan, dan apa isi pembicaraan tersebut. Selanjutnya adalah arsitektur Nextcloud. Agar Nextcloud server dapat tersinkronisasi dengan klien, Nextcloud menyediakan aplikasi kliennya yang dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi, yaitu Windows, macOS, FreeBSD, atau Linux. Tidak hanya untuk PC, bahkan tersedia juga untuk smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS. File dan data lainnya seperti kalender, kontak, atau bookmark juga dapat diakses, dikelola, dan diunggah menggunakan browser web tanpa tambahan perangkat lunak apapun. Setiap pembaruan ke sistem file akan didorong ke semua komputer dan perangkat seluler yang terhubung ke akun pengguna. Server Nextcloud ditulis dalam bahasa scripting PHP dan JavaScript. Untuk akses jarak jauh dapat menggunakan Sabre atau DAV dan server open source WebDAV. Nextcloud dirancang untuk bekerja dengan beberapa sistem manajemen basis data, yaitu diantaranya adalah SQLite, MariaDB, MySQL, Oracle, Database, dan PostgreSQL. Selanjutnya, dengan Nextcloud 12, arsitektur baru telah dikembangkan dengan penamaan skala global dengan tujuannya adalah penskalaan ke ratusan juta penggunanya. Selanjutnya adalah Nextcloud Box. Pada tahun 2016, Nextcloud bekerjasama dengan Western Digital Labs dan Canonical, yaitu perusahaan di balik suksesnya Ubuntu, merilis Nextcloud Box. Pengumuman ini dibuat oleh Jan Silver dan CEO Canonical dan Frank Karlitschek. Nextcloud Box terdiri dari hard drive 1 TB USB 3 WD Labs yang ditenagai oleh komputer Raspberry Pi 2. Ia menggunakan Snappy Ubuntu Core sebagai sistem operasinya, dan server ini siap dijalankan dengan server web Apache, MySQL, dan Nextcloud terbaru. Nextcloud Box ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai perangkat referensi untuk kebutuhan vendor lain. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NPM 17106311 Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi dari si Nextcloud ini di komputer kita. Yang diperlukan yaitu sistem operasi Linux apa saja bisa dipakai. Dan yang kedua yaitu XMPP atau LMPP. Nah, cara instalasinya itu mudah. Pertama, kita install dulu LMPP-nya. Kemudian kita buka CMD, terus setelah di CMD kita change directory CMD tersebut ke LMPP kita. Nah, kemudian setelah kita udah change directory, habis itu kita download Nextcloud-nya. Nah, setelah di-download kita unzip si Nextcloud-nya. Nah, setelah di-unzip kita buat directory baru yaitu yang bernama data. Sebelumnya kita pindah dulu change directory ke folder Nextcloud. Nah, ketika udah di situ kita buat directory baru bernama data. Nah, di sini itu lakukan konfigurasi sesuai yang kami lakukan. Nah, berikut konfigurasinya. Kemudian setelah selesai kalian kita bisa buka di browser dengan mengetikkan localhost/nextcloud. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan awal
seperti username dan password gitu. Nah, setelah itu kita buka localhost php myadmin. Fungsinya untuk apa? Kita akan buat database di sini. Nah, nama database-nya itu sebetulnya terserah. Tapi di sini kami menggunakan nama nextcloud_db. Kemudian setelah kita buat database baru, kita balik lagi ke localhost yang tadi, Nextcloud. Nah, kemudian kita buat akun admin, terserah passwordnya apa, bebas. Nah, kemudian untuk setting database-nya, kita gunakan MySQL atau MariaDB. Nah, kemudian usernya itu root, database passwordnya dikosongkan karena emang defaultnya kosong. Kemudian setelah itu kita isi nama database yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu beberapa menit. Setelah nunggu beberapa menit, server pun sudah siap dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dwi Putra, NPM 17106311707173. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Nextcloud agar bisa diakses melalui jaringan internet. Sebelumnya yang telah disampaikan oleh Andika Putra Pratama, cara instalasi Nextcloud itu hanya bisa diakses melalui jaringan lokal. Nah, jadi intinya seperti ini. Localhost Nextcloud. Nah, jadi istilahnya Nextcloud ini hanya bisa diakses pada jaringan lokal saja, tapi tidak bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar si Nextcloud ini bisa diakses melalui jaringan internet dimanapun dan kapanpun kita berada, selama kita akses pada internet. Nah, di sini saya memiliki rancangan topologi agar bisa diakses server Nextcloud melalui jaringan internet. Nah, di sini ada gambaran topologi di mana si server Nextcloud ini dia memiliki IP 192.168.30.2 dengan prefix 24 atau subnet mask 255.255.255.0. Kemudian si server Nextcloud ini terhubung pada router mikrotik. Dalam studi kasus di jaringan saya ini, dia terhubung pada jaringan mikrotik dengan terhubung pada port Ether 3 dengan IP 30.1/24. Nah, kemudian untuk akses internetnya, si router mikrotik ini dia dapat akses internet melalui port 1 atau Ether 1 dengan IP, dia mendapatkan IP dari DHCP client, yaitu IP-nya 100.10 192.168.100.10 yang didapatkan dari ISP Internet IndiHome. Nah, jadi Internet IndiHome ini dia memiliki IP 100.1. Nah, kemudian dari ISP IndiHome ini kita server Nextcloud ini bisa dapat diakses melalui jaringan public IP address ini. Oke, jadi skemanya seperti itu. Kemudian kita lanjut bagaimana caranya, yaitu pertama-tama kita harus melihat IP address pada si server ini atau server Nextcloud. Nah, si server Nextcloud ini saya install pada OS Kali Linux. Kita lihat untuk melihat IP address-nya untuk memastikan bahwa si server ini memiliki IP 30.2 dengan memasukkan perintah IP ifconfig. Oke, bisa dilihat bahwa IP server sudah dipastikan memiliki IP 192.168.30.2. Nah, jadi seperti itu. Kita sudah memastikan. Kemudian bagaimana cara agar si Nextcloud ini bisa tersambung? Pertama-tama, karena kita aksesnya melalui internet IndiHome,
atau istilahnya ISP ini dia menggunakan routernya gitu. Jadi untuk akses ke internet dia menggunakan router. Nah, untuk konfigurasi pada routernya itu kita masuk ke pack-nya atau login pack untuk konfigurasi si routernya. Masukkan IP-nya 100.1.192.168.1.1 ini IP dari ISP IndiHome. Nah, di sini kita masukkan password. Oke, di sini saya lupa passwordnya. Kita kopas aja. Kemudian kita login. Nah, di sini sebenarnya kita ingin melakukan apa sih? Di sini kita akan melakukan yang namanya forward rules, di mana si IP ini kita akan memberikan izin pada jaringan lokal kita agar bisa diakses ke jaringan IP publik. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi dipindahkan gitu. Jadi dialihkan si IP yang tadinya 100.1 supaya yang dari public address bisa langsung ke server kita, yaitu addressnya 30.2. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke tab forward rules, terus kita ke bagian port mapping. Oke, kita ke bagian port mapping. Nah, di sini jika tampilan sudah seperti ini, kita tambahkan konfigurasi pada port mappingnya. Nah, saya akan muncul kolom. Nah, di sini muncul kolom konfigurasi. Kalian konfigurasi seperti ini. Untuk tipe, kalian pilih user definite. Nah, terus untuk application-nya, untuk mapping name-nya terserah kalian mau isi nama apa aja. Di sini saya ngasih namanya Nextcloud ya. Oke. Nextcloud untuk identifikasi kalau ini tuh port mapping atau forward rules-nya si milik Nextcloud. Kemudian ini kita arahkan ke internet atau yang pada di router kita aksesnya itu kemana untuk internet, itu ya ke internet gitu. Dengan internal host, oke, di sini kita masukkan internal hostnya adalah 192.168.100.10. Kenapa 100.10? Oke, saya akan menjelaskan. Pertama-tama saya akan masuk ke konfigurasi router mikrotiknya. Terus find Winbox. Next. Sini saya menggunakan Winbox untuk konfigurasi routernya. Jadi Winbox itu sebuah aplikasi untuk konfigurasi router mikrotik. Oke. Kita masuk aja, connect. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau misalkan udah seperti ini berarti dia sudah masuk lah istilahnya. Oke, kenapa 100.10? Karena di router mikrotik ini istilahnya saya meminta IP address dari si router IndiHome. Untuk melihatnya kita lihat ke address. Nah, terus ke Ether 1. Nah, karena Ether 1 itu saya arahkan ke router IndiHome gitu. Jadi setelah saya minta dengan menggunakan DHCP client didapatkan IP 100.10. Oke, kenapa 100.10? Jadi istilahnya gini, untuk melakukan agar si server Nextcloud ini bisa keluar melalui public IP address, jadi kita harus melewati Oke, saya buka lagi. Oke, jadi si Nextcloud ini bagaimana caranya agar tertuju ke public IP address? Pertama-tama kita harus izin dulu dong ke ini internet IndiHome. Makanya di sini saya membuatkan forward IP atau forward rules. Kenapa 100.10? Karena izinnya itu untuk mendapatkan server Nextcloud storage dia harus melewati jalur ini, yaitu jalur Ether 1 dengan IP 192.168.100.10. Ya, istilahnya gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Jadi itu maksudnya. Dan di sini select. Nah, di sini ada select, kita arahkan ke mikrotik. Nah, karena kita izin untuk mengambil IP server Nextcloud itu ya melewati mikrotik. Oke, untuk itu kita
add. Nah, di sini untuk protokolnya kita pilih TCP. Kita pilih TCP. Terus external port numbernya kita isi 80. Kenapa 80? Karena 80 itu adalah port web gitu. Jadi karena di sini kita untuk akses Nextcloud yaitu menggunakan port web, yaitu port HTTP. Nah, di sini kita masukkan port 80, internal portnya juga 80, samakan saja. Oke. Terus kita apply saja. Kalau misalkan selesai konfigurasi seperti ini, terus apply saja. Apply. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi kita sudah membuat perizinan agar si Nextcloud bisa keluar melalui atau bisa diakses melalui IP public address. Oke. Tetapi belum sampai di situ, karena di sini kita hanya istilahnya memberikan izin melalui router si IndiHome-nya, tetapi belum melakukan izin melalui IP MikroTik-nya, istilahnya seperti ini. Jadi skema di sini kita udah dapat izin nih. Oke, saya ada skemanya. Oke, di sini saya udah punya izin pada router IndiHome, sudah mendapatkan akses gitu. Jadi udah boleh ke internet. Tapi pada di router MikroTik dia belum mendapatkan akses gitu. Jadi percuma ketika kita udah melakukan konfigurasi tapi di sininya belum dikonfigurasi, ya jadi diblok gitu portnya. Dia tidak memiliki izin akses ke internet. Jadi seperti itu. Untuk melakukannya kita masuk ke Winbox. Terus kemana? Kita ke IP, ke firewall, menu IP firewall, terus ke NAT, ke tab NAT. Terus di sini ada tombol plus ya, diklik saja. Di sini kita akan memberikan akses pada server Nextcloud melalui router MikroTik. Nah, di sini untuk chain-nya kita pilih destination address. Nah, destination address-nya kita masukkan IP 192.168.100.10. Oke, jadi istilahnya kita keluar untuk memberikan akses menuju ke router IndiHome-nya melalui IP 100.10 ini. Nah, destination-nya. Kemudian protokolnya kita pilih TCP karena tadi di IndiHome-nya kita pakai TCP. Untuk destination portnya yaitu kita pakai port 80, yaitu port web HTTP. Terus pilih ke tab action. Di tab action kita pilih sama destination NAT atau destination ya istilahnya. Terus untuk to address-nya kita masukkan IP 192.168.30.2. Jadi istilahnya kita melakukan izin mengarah kepada Ether 1. Terus izinnya itu untuk address apa sih? Untuk address 30.2 yaitu address si server Nextcloud. Portnya sama, port internal dari si Nextcloud-nya itu 80. Jadi isinya 80. Terus kita apply saja. Apply. Oke. Di sini kita sebenarnya udah cukup untuk konfigurasi perizinan agar si Nextcloud bisa ke internet, tetapi kita harus ada tambahan konfigurasi lagi. Kenapa? Karena ketika kita tidak konfigurasi tambahan source NAT ya, ketika kita berada di jaringan lokal, terus di jaringan lokalnya itu ada internet, kita akses ke Nextcloud itu nggak bisa, dia bakal ngeblank. Nah, caranya kita ke chain source NAT, kita pilih chain source NAT tambahan gitu ya. Source address-nya itu 192.168.30.2. Oke. Jadi istilahnya ini source dari si IP servernya itu berapa, yaitu 30.2. Oke. Terus di sini pilih out interface. Nah, dia jadi si servernya itu dapat izin keluar ke internetnya itu mengarah ke routernya itu, router IndiHome itu lewat mana? Lewat Ether 1. Oke, dari sini.
Terus kita pilih action. Di action kita pilih src NAT sama. Oke, di src NAT tuh addressnya kita masukkan 192.168.100.10. Oke, jadi istilahnya kebalikannya lah kayak gitu. Klik apply. Oke, di sini kita udah berhasil konfigurasi supaya si Nextcloud ini bisa diakses melalui jaringan internet. Oke, istilahnya sini udah ke sini. Tetapi namanya IP address atau IP public itu kita harus beli gitu. Jadi permasalahannya atau kendalanya itu di situ. IP public itu harus beli, terus juga domain juga harus beli supaya kita bisa akses lewat jaringan internet. Maka kita menggunakan alternatif percobaan menggunakan yang namanya aplikasi NoIP. NoIP ini sebenarnya aplikasi agar kita membantu kita untuk bagaimana cara kita akses jaringan lokal melalui jaringan internet gitu. Nah, sebenarnya ini fitur yang udah disediakan, kita langsung saja mengarah ke NoIP ya. NoIP, nah addressnya ini noip.com. Jadi NoIP ini sebenarnya free DNS gitu. Jadi kita dapat DNS gratis dengan IP public gratis. Terus untuk membuat DNS atau DNS gratis ini kita login terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan belum punya akunnya, kalian tinggal sign up aja. Nah, mungkin kalian udah ngerti cara daftar lah gitu. Jadi di sini saya sudah memiliki akun, tinggal masukkan IP address, kemudian masukkan passwordnya. Oke. Jadi tampilnya akan seperti ini. Di sini kita bakal membuat sebuah DNS gratis. Pertama-tama untuk membuat DNS gratis ini kita harus lihat IP public kita gitu, IP public si servernya gitu. Karena di sini kan posisinya si lokal udah dapat internet. Kita my IP public ya istilahnya. It is my IP public. Sorry, ini nggak benar. Oke, jadi IP-nya tertera pada di sini. Mohon maaf saya tutup sebagian demi keamanan. Jadi istilahnya kalian lihat dulu IP publiknya berapa, kemudian kalian arahkan ke IP ini. Untuk membuat DNS gratis, kalian arahkan ke Dynamic DNS. Kemudian di sini kita digratiskan untuk membuat sebuah 3 hostname ya. Ini adalah fitur dari NoIP. Terus pilih create hostname. Nah, di sini tertera ya IP public kita secara otomatis gitu. Sesuaikan saja nih IP public yang ada di NoIP sama yang tadi barusan dicek di web sama apa enggak gitu. Kemudian hostname-nya saya kasih nama kelompok 3 dns.net. Oke, bebas kalian mau ngasih nama apa saja. Di sini saya karena kelompok 3 jadi saya isi kelompok 3. Sini saya pilih DNS, terus langsung saja create hostname. Oke, sukses. Di sini saya sukses membuat DDNS gitu dengan expire-nya 30 hari. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita keluar dulu. Di sini kita diharuskan untuk mengunduh atau mendownload aplikasi si NoIP-nya gitu. Nih, kita arahkan ke sini ya, nih download. Nah, download. Sebenarnya di sini ada buat Linux, ada buat Windows gitu ya. Sebenarnya saya mendingan pakai Windows supaya lebih paham aja penggunaan dari NoIP. Jadi kalian bisa install lewat Windows juga gitu. Kalian download versi Windows, klik aja download now. Nah, terus ini save aja. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai ya mendownload aplikasi NoIP-nya.
kemudian kita arahkan ke terminal. Oke, saya close dulu. Kita arahkan ke terminal. Di sini saya akan menginstal aplikasi NoIP yang barusan kita download. Oke, pertama-tama kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada nggak? Oke, di sini ada ya. Sudah terdownload. Untuk runningnya kita Wine, pakai Wine. Jadi istilahnya Wine itu adalah sebuah tools untuk menjalankan aplikasi .x yang biasa dijalankan pada sistem operasi Linux. Terus di sini karena aplikasi NoIP-nya itu berbentuk atau berformat .x, jadi saya memakai tools Wine pada Linux. Oke, di sini nama filenya itu kita copy saja, terus kita paste cepat. Nah, terus enter. Nah, di sini bakal muncul instalasi NoIP-nya. Pilih I agree, terus kita install aja. Kita tunggu beberapa saat. Ini di abort aja atau di abort aja. Kita tunggu beberapa saat. Ini kayaknya nggak jalan. Kita jalanin lagi. Ignore aja. Nah, ignore aja. Kemudian setelah selesai, di sini ada tulisan launch Dutch. Nah, kita jalankan saja aplikasi NoIP-nya. Oke, dia bakal muncul ya. Kemudian kita masukkan username dan password NoIP milik kita. Nah, kita masukkan di sini. Saya masukkan dulu. Oke. Kemudian login. Nah, di sini dia bakal muncul ya. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti ini, di sini kalian bisa lihat ya. Ini adalah DDNS yang barusan saya buat, kelompok 3 ddns.net. Oke. Terus kita klik. Nah, terus di save aja. Sampai semuanya checklist kayak gini. Nah, sebenarnya sudah bisa di sini sudah berhasil kita instalasi Nextcloud untuk diakses jaringan internet. Ada satu hal lagi yang harus dikonfigurasi. Nah, yaitu merubah yang tadinya di Nextcloud itu localhost gitu, kita ubah menjadi nama DNS kita. Caranya kita masuk dulu cd nano opt lang atbox Nextcloud config. Oke, di sini adalah file konfigurasi si Nextcloud-nya agar si Nextcloud-nya ini bisa diakses melalui URL apa gitu. Nah, di sini tadi si Nextcloud bisa diakses melalui URL localhost ya. Di sini saya akan tambahkan supaya si Nextcloud istilahnya bisa diakses melalui internet. Saya tambahkan konfigurasi barunya di sini. Kemudian masukkan URL-nya atau DNS-nya gitu, kelompok 3 ddns.net. Setelah itu di save aja. Cara save-nya ctrl-x, terus klik G, terus enter. Oke. Nah, coba sekarang kita nyobain nih akses. Kita close dulu. Benar gak? Nah, kita ini kelompok ddns.net, terus di dalam, karena di sini saya menggunakan MySQL gitu atau XMPP pada Linux, jadi filenya itu ada di dalam localhost. Nah, terus kita arahkan ke file Nextcloud. Oke,
Nah, jadi bisa kalian lihat ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil diakses melalui jaringan internet dimanapun dan kapanpun kalian berada, selama kalian masukkan URL kelompok 3 dns.net terus /nextcloud gitu. Kita uji coba saja masuk. Nah, kita masuk lagi. Nah, oke. Nah, instalasi sudah berhasil dilakukan. Jadi seperti itu cara bagaimana kita instalasi Nextcloud yang bisa diakses melalui jaringan internet. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Muhammad Rizky, NPM 171063 1170 152. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang uji coba Nextcloud. Uji coba apa ya sih? Uji cobanya ada 3. Yang pertama itu ada upload, setelah itu share, lalu yang terakhir ada download. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama, masuk ke web yang telah disediakan, yaitu dengan URL kelompok 3.ddns.net/nextcloud. Lalu masuk dengan username dan password yang telah dibuat. Nah, setelah itu langsung mendirect ke dashboard dari Nextcloud. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada untuk menunjukkan semua file. Yang kedua itu ada recent, lalu favorit, share, and tag. Nah, kita langsung saja melakukan uji cobanya. Yang pertama adalah upload. Nah, langkah upload yaitu dengan pertamanya ada tanda panah di atas. Nah, lalu klik upload file. Nah, lalu pilih file yang Anda upload. Di sini saya akan mengupload testing Nextcloud. Lalu open. Nah, apabila sudah ada file yang Anda upload tadi di dashboard sini, berarti tandanya file tersebut sudah terupload ke server Nextcloud-nya. Lalu, kita akan melakukan uji coba yang kedua, yaitu share. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada tombol seperti ini, lalu share. Nah, share ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan mengetik namanya, nama dari tujuannya. Di sini saya akan contohkan, saya akan mengirim ke Ramadan Dwi Putra. Nah, apabila sudah ada nama Ramadan Dwi Putra atau orang yang Anda kirim, nah di sini berarti file yang Anda kirim itu sudah terkirim ke Ramadan Dwi Putra sini. Nah, lalu langkah yang kedua dengan share link. Dengan cara sini ada tombol plus. Nah, lalu apabila sudah link copy, baru linknya sudah tercopy. Kita coba dulu yang share link. Kita paste di sini. Dia akan langsung masuk ke file yang Anda kirim. Maksudnya yang saya kirim. Di sini kan tadi saya mengirim testing Nextcloud. Nah, dia langsung terbuka dengan isinya testing upload download gitu. Nah, lalu yang kedua saya akan memastikan bahwa file yang saya kirim ke Ramadan Dwi Putra itu sampai. Makanya yang pertama saya logout dulu di sini. Saya masuk ke Nextcloud-nya Ramadan. Nah, ini sudah masuk ke dashboardnya Nextcloud Ramadan Dwi Putra. Lalu kita cek di sini nih di file-file. Nah, di sini sudah ada nih file yang bernama testingnextcloud.txt. Nah, di sini juga ada tulisannya share by Muhammad Rizky. Berarti file ini yang saya share tadi. Lalu yang terakhir adalah
uji coba dari download. Nah, di sini saya akan mencoba download dari file yang saya kirim ke Ramadan Dwi Putra dengan cara ada titik 3 di sebelah kanan sini, lalu ada download. Nah, klik. Nah, apabila sudah ada di sini berarti dia sudah terdownload gitu. Ya, mungkin sekian pemaparan materi tentang Nextcloud dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian dari materi tentang Nextcloud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.